masa pandemi yang sekarang banyak sekali yang mengalami hilang pekerjaan ya teman-teman. Jadi dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya dari sebelumnya, ada yang banting setir dari pekerjaan A ke pekerjaan B, ada yang dari pekerjaan A di PHK jadi pengangguran, ada yang dari pekerjaan B di PHK lalu jadi YouTuber dan lain-lain sebagainya. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisah nyata ya, sebuah kisah nyata seorang debt collector yang berhati mulia demi mendapatkan target pencapaian. Ia harus melakukan hal yang luar biasa ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat menilai seorang debt collector itu ialah negatif ya. Banyak sekali yang menilai debt collector itu, nilai seorang debt collector itu jahat, kejam, tega, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu saya garis bawahi kepada teman-teman semua, seorang debt collector ialah seorang manusia biasa seperti kita yang hanya menjalankan tugas dari perusahaan tempat ia bekerja. Maka dari itu saya garis bawahi, itu bukanlah kemauan dia sendiri. Nah, jadi tolonglah bagi masyarakat, seluruh masyarakat yang menilai seorang debt collector itu ialah orang yang jahat, itu perlu dirubah mindsetnya, perlu dirubah mindsetnya, harus dirubah. Jadi tidak ada debt collector itu yang jahat. Jadi saya akan menceritakan kisah yang mengharukan ya. Jadi mungkin banyak orang yang belum mengetahui hal ini, dan saya pun terkejut saat mendengar cerita dari seorang debt collector ini yang menceritakan yang ia lakukan demi mendapatkan gaji dari perusahaan dengan pencapaian target yang harus ia penuhi ya. Oke, jadi saya ceritakan. Awalnya dia bukanlah seorang debt collector, karena di masa pandemi ini adanya pengurangan karyawan sehingga ia mendapatkan pekerjaan sebagai debt collector di perusahaan lain. Kemudian, nah tentunya untuk menjadi seorang debt collector itu adalah suatu hal yang berat ya teman-teman. Jadi seorang debt collector itu harus mencapai target dari perusahaan yang telah diberikan. Nah, jadi mau tidak mau seorang debt collector ini harus mengejar ataupun harus bisa merayu seorang nasabah demi mencapai target yang telah diberikan oleh perusahaan itu. Nah, di sini masyarakat itu banyak tidak mengetahui hal yang seperti ini. Jadi tolonglah dirubah, mindsetnya dirubah ya. Karena untuk menjadi seorang debt collector itu bukanlah hal yang mudah. Harus pandai berbicara, harus pandai berbahasa, kemudian harus menempatkan gestur tubuh yang sopan, dan cara berbahasa pun dengan sopan, gaya bicara pun dengan lemah lembut, supaya nasabah tadi tidak merasa berkecil hati dan supaya merasa si nasabah tersebut dihargai. Karena kebanyakan dari masyarakat ketika ia berhadapan dengan debt collector itu, satu kata yang menyinggung perasaan nasabah saja ia tidak mau bayar lagi apa yang ditagih oleh debt collector tadi. Padahal si nasabah tersebut ia tidak mengetahui dan tidak memahami makna sebenarnya ya, ataupun tidak mengetahui problem yang sebenarnya yang dialami oleh debt collector tersebut. Bahkan ada kita mendengar kabar seorang debt collector dibunuh oleh nasabah. Nah, jadi di sini saya menyampaikan, di sini saya akan memberikan sebuah kisah seorang hati debt collector itu akan menjadi baik. Dan tentunya di sini saya menyampaikan bahwa debt collector itu bukanlah orang yang jahat ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, debt collector itu hanya menjalankan tugas, tidak lebih daripada itu. Makanya untuk para nasabah yang ditagih oleh debt collector, tolonglah pengertiannya ya. Jadi ketika kamu tidak mau berurusan dengan debt collector, kamu jangan melakukan perkreditan supaya tidak dikejar oleh debt collector, atau lebih tepatnya supaya kamu tidak didatangi oleh debt collector. Nah, ketika kamu berurusan dengan perkreditan, tentunya kamu harus melakukan pembayaran tepat waktu supaya debt collectornya tidak datang berulang-ulang gitu ya. Nah, di sini kisah yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Debt collector ini dia kan kerjanya itu
harus mencapai target dalam setiap bulannya ya, ataupun setiap harinya, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Ada yang tergantung dari perusahaannya masing-masing. Ada yang memberikan target per hari, ada yang memberikan target per 1 bulan ya. Nah, di sini saya mendapatkan cerita dari seorang debt collector itu yang melakukan hal yang luar biasa menurut saya. Mulia hati seorang debt collector ini, tapi banyak tidak diketahui oleh orang ya. Jadi yang dilakukan oleh debt collector ini, ia harus menutupi uang tagihan si nasabah ke perusahaan, teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, ketika Anda menjadi seorang debt collector yang harus memberikan uang gajimu demi menutupi uang nasabah, demi mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Coba pikir ya teman-teman, coba berpikir ketika kamu yang melakukan hal seperti ini, bagaimana hati kamu tidak jengkel, bagaimana hati kamu tidak marah, teman-teman ya. Maka dari itu saya sampaikan di sini kepada semua orang yang berurusan dengan debt collector itu, tolong ya, bayarlah tepat waktu supaya sama-sama enak. Debt collectornya enak, kalian sebagai nasabah pun juga enak. Nah, jadi di sini seorang debt collector ini ketika ia diberikan target oleh perusahaan, misal si debt collector ini menagih si nasabah A, B, dan C. Nah, ketika dari A, B, dan C ini harus ada hasil. Misal target dari A, B, dan C ini harus mendapatkan hasil bayaran dari si nasabah tersebut. Perusahaan tidak mau tahu itu. Yang perusahaan tahu ialah harus didapatkan uang bayaran dari si nasabah A, B, dan C ini. Kalau tidak ada sanksi, kalau tidak mendapatkan bayaran dari si nasabah tersebut, bisa saja si debt collector ini mendapatkan sanksi dari sebuah perusahaan yang berupa pemotongan gaji, bisa terjadi ya teman-teman. Nah, jika ia mendapatkan potongan gaji, tentunya tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Artinya ketika ia tidak mendapatkan target dari perusahaan, tentunya gaji yang ia dapatkan pun berkurang. Maka dari itu ia menyisihkan uang gajinya ini untuk menutupi uang si nasabah tersebut demi mendapatkan target. Ayo teman-teman, berpikir ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, seorang debt collector yang tidak kenal dengan orang tersebut, ia rela menutupi dengan uang gajinya demi mencapai target yang diberikan perusahaan ya. Seorang debt collector itu hanya mencari sesuap nasi, sama seperti kita ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Kita melakukan pekerjaan itu semata-mata demi mendapatkan bayaran dari sebuah perusahaan itu ya. Jadi perlu kita garis bawahi, seorang debt collector itu ialah orang yang melakukan tugas dari perusahaan yang telah diberikan kepada dia ya. Jangan pernah kita mencelah seorang debt collector, apalagi sampai mau membunuh dan melakukan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai nasabah ya. Jadi itu yang seharusnya seorang debt collector ini membawa uang gaji dengan penuh, tapi karena sudah menutupi uang nasabah tersebut ya, tentunya sudah berkurang teman-teman. Nah, seorang debt collector ini kebetulan yang bercerita kepada saya ini itu gajinya itu untuk sekarang itu sekitar 3 jutaan teman-teman. Sedangkan untuk menutupi nasabah ini 1 juta, pernah 1 juta katanya ya. Nah, jadi yang ia dapatkan dari gaji tersebut hanya 2 juta ya. Jadi dia merasa yang pertama harus mencapai target, kemudian yang kedua ia merasa pengertian kepada si nasabah tersebut, ditalangin lah, ditutupin, bayar pakai uang gaji dia dulu. Nah, itu kalau teman-teman harus tahu. Jadi kalau teman-teman belum tahu hal ini, ayo, kalau kalian sebagai nasabah, ayo berubah pola pikirnya. Jangan egois jadi nasabah. Ketika kita ingin mengambil uang tersebut, ketika kita ingin mengambil barang tersebut secara mudah, dengan mudah kita dapatkan, tapi ketika ingin membayar kita mencaci, memaki seorang yang menagih, yaitu debt collector yang sebagai korban ya. Jadi jangan lakukan hal seperti itu lagi. Jadi menurut saya seorang debt collector itu tidaklah salah, ia hanya menjalankan tugas dari perusahaan yang telah diberikan kepada dia ya. Buktinya dia rela mengorbankan uang gajinya untuk menutupi tagihan nasabah kepada perusahaan. Itu mulia bukan hatinya? Mulia dong
ya. Yang seharusnya ia menerima gaji 3 juta, tapi karena menutupi 1 juta rupiah, karena menutupi 1 juta uang tagihan nasabah ke perusahaan, ia sisa menerima 2 juta. Yang 1 jutanya tadi ia tampung dulu untuk pembayaran nasabah kepada perusahaan, ya. Nah, nasabah ini belum tentu kapan mau bayar, berapa bulan, ya. Yang penting ia harus mendapatkan target dulu, ya. Nah, coba teman-teman berpikir, ia tidak memikir kapan uangnya balik yang 1 juta rupiah ini tadi, kapan? Tidak ia pikirkan seperti itu, ya. Jadi jangan pernah lagi mencaci maki seorang debt collector. Bayangkan, yang ia lakukan seperti itu demi ia mendapatkan gaji dari perusahaan, demi mempertahankan pekerjaannya. Kalau tidak begitu, ia bisa dipecat dari perusahaan, ia bisa di PHK dari perusahaan itu, ya. Jadi kalau kamu tidak mau berurusan dengan debt collector, jangan berurusan dengan perkreditan. Kalau kamu mau berurusan dengan perkreditan, tentunya kamu pasti akan berurusan dengan debt collector. Nah, ketika kamu berurusan dengan debt collector, jangan jadikan seorang debt collector menjadi korban karena keegoisan. Apalagi ketika seorang debt collector ini menagih uang bayaran kamu ke rumah, ya, sampai kamu jadikan sasaran seorang debt collector ini, ya. Nah, jadi itulah kisah seorang debt collector yang menurut saya hatinya luar biasa, luar biasa. Ia rela menutupi uang tagihan nasabah ke perusahaan demi mempertahankan pekerjaannya, demi sesuap nasi yang ia cari, demi uang gaji yang ia terima. Ia rela gajinya berkurang demi menutupi uang nasabah yang kurang. Oke, mungkin itu saja sebuah kisah seorang debt collector yang berhati mulia, rela menutupi uang nasabah ke perusahaan demi kebaikan antara nasabah, demi kebaikan nama nasabah ke perusahaan, dan demi target yang ia capai kepada perusahaan. Semoga video ini membuka mata hati yang selama ini menilai jelek seorang debt collector. Semoga video ini membuka mata hati yang selama ini beranggapan jelek tentang seorang debt collector yang telah mencaci maki. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.